Udah muncul, Kiara Meta? Udah. Udah, Kak. Oke, jadi kita akan melanjutkan materi kita. Untuk bab selanjutnya itu kita bahas yang namanya usaha dan energi. Oke, kita mulai dengan yang namanya usaha dulu. Usaha atau nama lainnya itu adalah work. Oke, kita mulai dengan yang namanya rumus dasar. Rumus dasar itu berarti boleh dipakai di kondisi apapun. Kiara Meta, rumus dasarnya Word itu apa? Yang kalian tahu rumus dasarnya apa? W sama F dengan kali F kali S, Kak. F kali S. Itu ternyata bukan rumus dasar. Rumus dasarnya itu sebenarnya adalah integral dari F dot produk dengan DS. Ini namanya rumus dasarnya. Jadi rumus dasarnya Word itu sebenarnya adalah pakai integral sebenarnya. Oke, kalian tahu nggak arti dari sebuah integral di sebuah grafik? Artinya apa? Tahu? Artinya adalah luas. Luas, Kak. Luas grafik. Karena ini FDS, artinya nanti kalau kalian dikasih grafik antara F dan S. S itu perpindahan. Bisa aja dia jadi X gitu ya, atau Y, atau Z. Oke, tergantung pindahnya kemana. Misalkan grafiknya kayak gini, Kiara, Meta. Nah, kalau kalian punya grafik F terhadap S, terus kalian diminta untuk mencari word-nya, sebenarnya kalian cukup menghitung luas ini. Jadi, word-nya tidak lain adalah luas dari grafik F terhadap S atau terhadap X atau Y atau Z. Nah, tapi perasaan di SMA rumusnya Word itu F kali S ya. Itu bener nggak? Betul juga. Tapi itu bukan rumus dasar Meta Kiara. Jadi itu adalah yang namanya kasus khusus. Boleh nggak untuk di kuliah kita pakai rumus ini? Boleh. Tapi biasanya yang namanya kasus khusus itu biasanya tidak bisa untuk semua kondisi. Ada syaratnya. Kasus tertentu aja yang boleh. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah apabila gaya penyebabnya itu konstan terhadap variabel X, Y, Z. Konstan itu artinya tidak ada variabel X atau Y atau Z di dalam fungsi F-nya. Nah, kalau di fungsi F itu tidak ada variabel X, Y, Z, itu berarti F-nya konstan. Nah, coba lihat. Kalau F-nya tidak ada variabel X, Y, Z, berarti kan F-nya konstan terhadap S ya. Maka secara matematik, kalau konstanta kan boleh keluar dari integral. Jadinya F-nya keluar. Integral ds adalah S. Nah, jangan lupa ini ada dot product, ini bukan titik biasa. Maka kalau ada dot product, ada operator matematika cosinus stat. Ingat kan kita pernah belajar dot dan cross kan? Nah, ini rumus lainnya. Tapi ini bukan rumus dasar loh ya, ini kasus khusus. Tetanya itu apa sih? Tetanya itu adalah
sudut antara F dan S. Oke? Itu tentang work. Gampang kan? Sekarang kita masuk ke materi yang namanya energi. Energi dan work secara secara satuan, energi dan work itu satuannya sama. Sama-sama memiliki satuan joule. Artinya, energi dan work itu bisa kita jumlahin, bisa kita operasikan karena satuannya sama. Tapi apa bedanya antara energi dengan work? Jadi yang membedakan itu adalah ini. Energi itu merupakan fungsi keadaan. Maksudnya gimana? Gini, kita bisa saja menghitung energi pada keadaan A. Kita juga bisa saja menghitung energi pada keadaan B atau keadaan C atau keadaan D. Oke? Jadi energi itu bisa bisa kita hitung di keadaan yang kita inginkan. Sedangkan work itu dia merupakan sebuah proses. Artinya, tidak akan ada yang namanya work pada keadaan A. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada yang namanya work pada keadaan B. Karena work itu adalah proses. Oke? Jadi adanya itu adalah work A, B. Proses dari A ke B. Nggak ada work A, nggak ada work B. Dan work A, B. Oke? Nah, energi itu ada banyak. Sama halnya waktu kita belajar gaya. Gaya tuh ada banyak. Maka yang saya lakukan adalah saya mendefinisikan dulu gaya-gaya yang sering muncul. Ini juga sama. Karena energi itu sangat banyak, maka saya mendefinisikan dulu yang namanya jenis-jenis energi yang sering muncul, yang umum. Ingat, ini saya tulisnya yang umumnya aja ya, artinya yang sering muncul. Bukan berarti energi itu cuman ini, sebenarnya banyak. Waktu kita mendefinisikan gaya kemarin, ingat nggak? Setiap kita punya gaya, kita harus punya jawaban 3 pertanyaan. Yaitu apa? Kapan gaya itu muncul? Apa rumus gayanya? Sama arah gayanya kemana? Itulah 3 pertanyaan mendasar yang harus kita jawab pada kasus gaya. Nah, kalau di energi, karena energi itu adalah besaran skalar. Tahu dari mana besaran skalar? Energi itu didapatkan dari dot product. Sama aja kayak gini kan? Artinya dia nggak ada IJK, nggak punya arah. Maka pertanyaannya itu cukup dua, yaitu apa? Kapan energi itu muncul dan rumus energi apa? Karena energi nggak punya arah. Energi apa yang sering muncul? Yang pertama itu adalah energi potensial atau biasa kita sebut sebagai EP. Nah, energi potensial tuh ada banyak, banyak banget. Tapi untuk materi kita kan kita lebih fokus ke mekanika ya. Untuk materi mekanika ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi. Oke, pertanyaan pertama, kapan? Pada kondisi seperti pada kondisi seperti apa kita tahu bahwa eh, apa di soal itu ada EP gravitasi.
Ini terjadi apabila suatu benda memiliki ketinggian. Ketinggian juga sebenarnya relatif loh. Tergantung kita naruh titik nol, ditaruhnya di mana. Oke, jadi ketinggian itu adalah relatif. Oke, nah pertanyaan kedua adalah rumusnya. Masih inget nggak kalian? EP gravitasi. Rumusnya apa? Kiara, Meta, MGH, Kak. MGH. Betul. M massa, G gravitasi, A-nya adalah ketinggian. EP apa lagi yang kalian sering temukan di mekanika? EP? Apa Kiara? Meta? EP? Pegas. Oke. Sama. Pertanyaan dua. Pertanyaan pertama adalah kapan? Pada kondisi seperti apa? Kita tahu ada energi potensial pegas. Ini terjadi apabila si bendanya itu terhubung terhubung dengan pegas dan si pegasnya itu dalam kondisi tertarik atau tertekan. Artinya, kalau pegasnya tidak mengalami tarikan atau tekanan, maka tidak ada EP pegas. Jadi kalau pegasnya dalam kondisi setimbang, tidak ketarik, tidak ketekan, maka nggak ada EP pegas. Oke? Nah, pertanyaan kedua adalah rumusnya. Ada yang tahu nggak EP pegas itu rumusnya apa? Kiara, Meta? Setengah K delta X kuadrat. Ya, setengah K delta X kuadrat. K itu adalah konstanta pegas. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas dari posisi setimbangnya. Nah, ini adalah contoh energi potensial yang sering kita bahas. EP itu ada banyak. Ada EP listrik, EP magnet. Coba kita nggak bahas dulu. Nah, yang kedua, namanya adalah energi kinetik. Energi kinetik. Tahu disingkatnya EK. Oke, sama pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kapan? Pada kondisi seperti apa? Kita tahu di soalnya itu ada EP, ada EK. Ini terjadi apabila bendanya dalam kondisi bergerak. Artinya, kalau bendanya tidak bergerak atau dalam kondisi diam, berarti tidak ada energi kinetik. Oke? Nah, pertanyaan kedua adalah rumusnya. Energi kinetik. Rumusnya adalah setengah M dikali V. V-nya itu kecepatan. Oke. Yang ketiga, energi yang sering muncul adalah energi mekanik. Oke. Disingkatnya EM. EM tuh kapan sih muncul? EM itu sebenarnya adalah cuman gabungan. Gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Apa rumusnya EM? EM itu berdasarkan definisi rumusnya adalah energi kinetik ditambah
total sigma energi potensial. Tahu nggak kenapa saya pakainya sigma, nggak EP aja? Karena bisa aja dalam satu kondisi, dalam satu kondisi bisa aja terdapat dua energi potensial, yaitu energi potensial karena gravitasi dan energi potensial karena gas. Bisa terjadi kayak gitu dalam satu kondisi. Oke, saya pakai sigma. Terus energi apa lagi? Salma, siapa? Kiara, Meta, yang sering muncul? Yang sering muncul itu adalah ini, energi yang sebenarnya nggak hilang, tapi diubah jadi panas. Yang hilang akibat gesekan, biasa jadi panas. Nama lainnya adalah energi disipasi. Kalau di listrik ya, disipasi biasanya. Cuman kalau di mekanika, saya bilangnya adalah W gesek. Tahu nggak? Kenapa saya nggak bilang ini energi gesek? Karena gesekan itu proses. Jadi ketika dia bergesekan dari A ke B, maka itu tuh proses dari A ke B. Bukan energi gesek di A atau bukan juga energi gesek di B, tapi work dari A ke B. Paham ya? Jadi work gesek itu proses. Nah, kapan kalian tahu di soal itu ada W gesek? Ini terjadi apabila bendanya bergerak, harus bergerak ya, di lintasan yang kasar. Lintasan kasar. Oke, paham? Jadi, kalau dia bergerak pada lintasan kasar, maka ada W gesek. Ada yang tahu nggak? Kiara, Meta, W gesek itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Kiara, Meta, tahu? F kali S, Kak. Ya, F-nya spesifik, gaya gesek ya. Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Nah, inilah kira-kira jenis-jenis contoh energi yang sering kita bahas di soal. Bukan berarti energi cuma empat aja loh ya. Saya nggak bilang energi cuma empat, saya bilang yang sering kita bahas itu adalah empat. Bentar. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi kalau saya sih bilang materi energi itu adalah materi yang paling mudah dibandingkan materi dinamika, dibandingkan materi kinematika. Kenapa? Tahu nggak? Yang pertama, karena energi itu skalar. Energi itu angka. Nggak ada energi yang ada arahnya. Nggak ada IJK. Tapi energi bisa minus ya. Tapi nggak ada arahnya. Nggak ada IJK. Jadi, apa namanya, skalar itu bukan berarti harus positif. Bisa minus, tapi nggak ada IJK-nya aja. Nah, energi itu konsepnya sangat-sangat sederhana. Tahu nggak kalian konsep dasarnya energi itu apa? Jadi, konsep dasarnya energi itu adalah apa? Meta, yaitu hukum kekekalan energi. Pernah dengar kalian? Meta, Kiara, pernah dengar? Iya, Nah, Kak. yang kayak gimana Kiara, Meta? Yang energi cuma bisa diubah jadi wujud energi lain. Oke, Yuto. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat
dimusnahkan. Jadi kalau kita bilang kita sudah menciptakan energi, itu salah banget. Karena energi pada dasarnya tidak pernah bisa dihilangkan. Jadi energi itu hanya dapat diubah ke bentuk energi lain. Jadi dia hanya berubah bentuknya aja, gitu ya. Berarti secara konsep energi total pada setiap kondisi, setiap keadaan tidak pernah berubah. Energi total pada keadaan A harusnya sama persis dengan energi total pada keadaan B. Perhatikan, di SMA biasanya gurunya menerangkannya pakai energi mekanik. Sebenarnya energi mekanik itu tidak kekal. Energi mekanik bisa berubah. Yang kekal itu adalah energi total. Jadi kenapa gitu? Jadi gini, energi mekanik itu berarti kita hanya memperhitungkan EP dan EK saja. Energi lain selain EP dan EK tidak kita perhitungkan. Itu kalau kita lihatnya EM. Sedangkan kalau energi total kita melihat semua energi yang terlibat. EP, EK, energi bunyi, misalkan kalau ada bunyi, W gesek, dan lain-lain. Makanya saya lebih suka bilangnya adalah energi totalnya tidak pernah berubah. Saya nggak bilang energi mekaniknya yang tetap ya. Oke, kita lihat situasi tertentu. Kondisi satu. Kondisi satu, misalkan tanpa gesekan. Anggaplah tidak ada gesekan. Misalkan saya punya jalanan seperti ini. Jalanannya licin. Kemudian ada sebuah mobil. Ini mobilnya. Mobilnya lagi bergerak. Ini mobil yang sama ya. Dia pindah tempat ke sini. Jadi mobil yang sama tapi tempatnya berbeda pada waktu yang berbeda. Anggaplah ini kondisi A, ini kondisi B. Oke. Nah, pada kasus ini maka berlaku yang namanya energi totalnya. Energi total bendanya dalam hal ini adalah mobil pada kondisi A harus sama persis dengan energi total bendanya pada kondisi B. Kondisi A ada apa aja? Ada energi potensial A, ada energi kinetik A. Di kondisi B ada apa aja? Energi potensial B dan energi kinetik B. Nah, inilah yang kalian sering pakai di SMA. Ini kan sama aja EM. EMA dan ini adalah EMB. Nah, makanya kalau pada kondisi tidak ada gesekan atau licin, kita boleh bilang EMA sama dengan EMB. Nah, sekarang coba kalau saya kelompokkan. Jadinya gini. Energi potensial di A dikurangin energi potensial di B sama dengan energi kinetik di B dikurangin energi kinetik di A. A itu kan kondisi awal, B itu kondisi akhir. Awal dikurang akhir namanya negatif delta. Negatif delta EP. Kalau yang ini akhir kurang awal, negatif delta. Maka kita bisa dapat kesimpulan pada kondisi tanpa gesekan, kita bisa bilang kalau delta EK nilainya sama dengan minus delta EP. Nah, apakah ini selalu berlaku
untuk setiap kondisi. Kita coba lihat kondisi 2. Kondisi 2, misalkan ada gesekan. Oke, misalkan kita punya jalanan seperti ini. Oke, sekarang ininya kasar. Ada mobil lagi bergerak. Oke, mobil ini pasti akan pindah ke sini. Ini kondisi A, ini kondisi B. Pada kondisi ini berlaku nggak hukum kekalahan energi? Berlaku. Tapi yang kita pakai adalah energi total. Energi total pada keadaan A harus sama persis dengan energi total pada keadaan B. Ada apa aja di A? Di A itu ada energi potensial A, ada juga energi kinetik A. Di B ada apa aja? Ada energi potensial B, ada juga energi kinetik B. Loh, tapi sekarang ini kasar. Kalau kasar kan berarti ada gesekan ya. Betul, Tiara, Meta. Betul ya? Iya, Iya, Kak. Kak. Kalau ada gesekan, menurut kalian nih, kalau ada gesekan, mobil kalau dia berjalan di jalanan yang kasar, di jalanan yang banyak kerikil, di jalanan yang banyak batu-batu, jalanan yang banyak lubang, mobil itu akan semakin cepat atau akan semakin lambat atau sama aja. Makin lambat, Kak. Semakin lambat kan? Oh, artinya apa? Berarti energi mekaniknya nggak sama. Energi mekaniknya di A sama di B itu nggak sama. Banyakan mana? Banyakan di A. Terus supaya sama gimana? Supaya sama, saya harus tambahin yang namanya W gesek di kondisi akhir supaya sama. Boleh nggak saya taruh W geseknya di kondisi awal? Boleh, tapi dikurang, kan ditambah. Ngerti kalian? Paham? Kalau kita kelompokkan, kita akan punya seperti ini. Energi potensial A dikurangin energi potensial B dikurangin W gesek sama dengan energi kinetik B dikurangin energi kinetik A. EPA min EPB itu adalah negatif delta EP dikurangin dengan W gesek sama dengan delta EK. Artinya, pada kondisi adanya gesekan, maka delta EK tidak akan sama dengan delta minus delta EP-nya. Makanya hukum kekalahan energi mekanik nggak berlaku pada kondisi adanya gesekan. Tapi hukum kekalahan energi berlaku. Paham kalian? Ngerti? Nah, Paham, Paham, Kak. Kak. tadi kan kita di awal kita belajar tentang work. Kemudian di sesi kedua belajar tentang energi. Ternyata work dan energi itu ternyata ada hubungannya. Hubungan antara work dan energi. Oke, apa hubungan antara work dengan energi? Oke, ini saya nggak usah turunin ya, langsung pakai aja deh. Jadi, rumus dasarnya. Hubungan antara work dengan energi itu adalah ini. Work total.
total ya, bukan work gesek doang atau work apa work total, itu akan selalu sama dengan delta energi kinetik. Nah, ini boleh kita pakai pada kondisi apapun. Pada kondisi tanpa gesekan ataupun pada kondisi adanya gesekan. Oke, kalau nggak ada gesekan gimana? Oke, kondisi tanpa gesekan. Tadi kan kita tahu pada kondisi tanpa gesekan, delta EK itu sama dengan minus delta EP. Berarti pada kondisi tanpa gesekan, work total oleh keseluruhan gaya akan sama kayak minus delta EP. Oke? Nah, bagaimana kalau kondisinya ada gesekan? Kondisi ada gesekan. Ketika kondisinya ada gesekan, tadi kita punya apa? Delta EK-nya itu kan sama dengan min delta EP min W gas. Berarti W totalnya sama aja minus delta EP dikurangin W geser. Paham ya? Ngerti? Sekarang kita coba lihat soalnya. Soal pretestnya yang gampang dulu aja deh. Soal pretest 2023. Oke, coba kerjain 2-3 menit. Oke, bisa Kiara, Meta? Bisa, Kak. Oke, coba ya. Oke, kalau ada yang udah, kabari ya. Udah, Kiara, Meta? 192, Kak. Oke, caranya gampang kan? Kita tinggal bandingin aja. Kalau kita anggap ini keadaan A dan ini keadaan B, maka energi total pada keadaan A harus sama persis dengan energi total pada keadaan B. Ada apa aja di A? Di A itu ada energi potensial di A, ada juga energi kinetik di A. Di B ada apa aja? Ada energi potensial B dan ada energi kinetik B. EPA tambah EPB kan sama aja, ini adalah energi mekanik ya. Berarti dengan kata lain, energi mekanik B ya EPA tambah EPB. Berarti MGH ditambah setengah MVA kuadrat. M-nya 4, G-nya 10, tingginya 4, setengah, M-nya 4, ininya 4 kuadrat.
Berarti 160 ditambah 32. 192 Joule. Paham ya? Gampang kan? Oke, kalau gampang, coba kita kerjain yang lebih susah. Dikit, dikit. Oke, coba kita kerjain soal yang seperti ini. Oke, coba kerjain 3 menit. Ini nanti bentar lagi Zoom-nya mati ya, saya nggak tahu kenapa bisa mati. Nanti nanti saya kasih link baru, kalian masuk linknya ya, kalau ini mati ya, oke? Coba kerjain 3 menit. Oh ya, nanti saya mau sholat dulu ya. Ntar kalau udah saya kasih link Zoom-nya, kalian masuk aja. Ntar saya mau sholat dulu. Jadi dia awalnya di A, kemudian dia melewati AB itu licin, tapi BC-nya kasar. Nah, di C dia berhenti sejauh S. Jadi S itu adalah jarak dari B ke C ya, S. Yang kita mau cari adalah rasio, perbandingan antara S dibandingkan dengan R.
Dapat Kiara Meta? Dapat? Dapat, Kak. Dapatnya berapa? Dapatnya yang E5, Kak. Yang E. Oke, gampangan ya. Kita tinggal bandingin titik A langsung aja dengan titik C. Nggak usah bandingin sama B. Karena kita pakai ini energi total. Energi total di kondisi A harus sama dengan energi total di kondisi C. Ada apa aja? Ada energi potensial A, ada energi kinetik A, ada energi potensial C, ada energi kinetik C. Karena dia dari A ke C ada gesekan, maka harus ditambahin WGC. Karena dilepaskan, maka di A nggak punya EK. Di C juga dia berhenti kan? Nggak punya EKC. Di C nggak punya EPC. Udah. Berarti kita punya apa? Setengah. Eko setengah. M dikali G. Tingginya kan R ya. Sama dengan FGC dikalikan dengan S. Oke. M G R. FGC kan kalau dia gerak berarti mu K dikali normal. Normalnya di bidang datar adalah mg. Oke, kita bisa coret mg-nya. Maka S dibagi R. Apa R bagi S tintanya? S bagi R ya. S dibagi R tidak lain. 1 dibagi mu K. Jawabannya 5. Paham Kiara, Meta? Paham ya? Oke, kalau paham kita kasih soal yang susah lagi. Bentar. Mana ya? Sini. Bentar. Nah, ini lumayan susah nih, karena tidak hanya menggunakan tekanan energi, tapi juga menggunakan dinamika. Oke, coba kerjain. Ini udah susah dikit, berarti kita kasih waktu 5 menit. Oke, coba dikerjain.
Gimana? Ada yang udah? Kiara udah? Meta udah? Oke, sampai jam 18 lebih 55 deh. Ini emang ada sedikit lebih susah daripada yang tadi. Oke, 3 menit lagi coba. Gimana udah? Kiara, Meta, dapat? Aku dapetnya yang D, Kak. Oke. Konsepnya sama kan? Konsepnya adalah kita membandingkan antara A dengan B sini kan ya. Oke, kita bandingin energi total. Pakainya total terus ya. Di A harus sama dengan energi total di B. Di A ada apa aja? Di A ada energi potensial A ditambah energi kinetik A. Di B ada apa aja? Ada energi potensial B ditambah energi kinetik B. Karena A itu dilepaskan, tidak punya EK. Berarti kalau kita anggap ketinggian nolnya di sini, berarti sama aja ini adalah M dikali G, tingginya berarti kan R. EPB berarti tingginya segini ya. Ini adalah M dikali G dikali R cos theta ditambah EK, EKB. Berarti sebenarnya kita tahu EKB-nya berapa. EKB-nya berarti adalah MGR 1 min cos theta. Masalahnya adalah tetanya nggak diketahui. Berarti ini kita simpan dulu. Tugas kita sekarang adalah mencari sudut tetanya. Tetanya berapa sih? Nah, bagaimana cara kita mencari tetanya? Mencari sudut tetanya, kita gunakan materi sebelum usaha energi, yaitu materi dinamika. Dinamika pasti intinya adalah buat diagram gaya. Ada apa aja? Karena dia punya massa, pasti dia punya mg. Karena dia bersentuhan, maka dia punya gaya normal. Kan ini dari A ke B kan dia gerak melingkar ya. Ingat kan waktu gerak melingkar, kita harus jadiin pusat lingkarannya sebagai sumbu X atau sumbu Y. Misal,
Saya jadiin sebagai sumbu X-nya deh. X-nya gini, Y-nya kan tegak lurus kan. Y-nya gini. Berarti yang harus kita urai, yang diurai berarti MG atau normalnya. Kiara, Meta, yang harus kita urai sin cos-nya. Si MG. Kenapa? Karena normal udah sesuai dengan arah sumbu X, walaupun X negatif. Tapi MG ngaco. Maka si MG kita urai. Ada yang ke bawah sini, sama ada yang ke sini. Kalau ini theta, maka tetanya itu pasti di mana ya? Tetanya pasti di sini ya. Iya nggak sih? Betul ya? Kan dia saling apa namanya berseberangan. Berarti yang ini adalah MG sin theta, yang ini adalah MG cos theta. Karena dia bergerak melingkar, maka sigma F yang ke arah sumbu X-nya harus sama dengan FSP. Apa sumbu X-nya? Adanya MG cos theta. Berarti kita punya MG cos theta dikurangin dengan gaya normal. Sama dengan M V kuadrat dibagi R. Karena di soal itu dia bilang, di titik P itu adalah dia meninggalkan bidang. Artinya udah nggak nyentuh kan? Berarti kita tahu di titik P itu normalnya mendekati nol. Dengan kata lain kita punya apa? MG cos theta-nya sama dengan M V kuadrat dibagi R. Berarti kalau kita ilangin M-nya, maka saya akan dapat V kuadratnya itu adalah GR cos theta. Masih belum dapat nih. Iya. Sekarang kita satuin dulu. Kan tadi kita punya apa? EKB sama dengan MGR 1 min cos theta. Kan EKB sama aja setengah M V kuadrat ya. Sama aja MGR 1 min cos theta. Kita bisa hilangin M-nya. Berarti setengah. V-nya kita masukin. V kuadratnya GR cos theta sama dengan GR 1 min cos theta. Kita bisa hilangin GR-nya. Berarti pindah ruas 3/2 cos theta nilainya adalah 1. Berarti cos theta-nya sama dengan 2/3. Nah, kita udah tahu nilai cos theta 2/3. Maka kita bisa dapat berapa energi kinetiknya. Tadi EK-nya berapa? MGR 1 min cos theta. MGR 1 min cos theta. M-nya 4, G-nya 10, jari-jarinya 30 cm, 0,3, 1 dikurangin 2/3. Ini coret, maka dapatlah 12 dikali sepertiga. Maka jawabannya adalah 4 Joule. Paham, Kiara? Paham, Meta? Ngerti? Pak. Paham ya? Nah, selain itu, energi juga akan berkaitan sama yang namanya daya. Daya, nama lainnya adalah power. Apa itu daya atau power? Daya atau power itu adalah energi atau work tiap satuan waktu. Tiap satuan waktu. Dengan kata lain, power itu rumusnya adalah work dibagi dengan delta T. Oke, ini rumus untuk mencari power kalau diminta. Oke, satuannya power apa?
Satuannya power itu adalah watt. Nah, ini kan kalian biasa lihat alat listrik itu pasti ada satuan wattnya. Kita coba lihat soalnya sekarang. Soalnya, nah ini. Ini lebih susah lagi. Oke, coba kerjain 5 menit. Oke, coba kerjakan 5 menit. Coba ya sampai 19 lebih 8. Mungkin angkanya kalau nggak salah nggak pas banget sih. Tapi ya, yang penting itu caranya ya. Nanti kita coba lihat caranya.
Gimana udah cara meta? Kak, Wah, aku dapetnya 46,6. ya kayaknya sih dia nggak pas gitu. Coba aja kita coba ya. Kayaknya benar. Kan dia bilang mau nanjak ya mobilnya ya. Kita gambar dulu ya. Si mobilnya nanjak. Anggap lagi nih. Oke, ini sudutnya theta. Si mobilnya nanjak ya dari sini sampai ke sini deh. Kita nggak tahu sampai kemana. Kita ya ke sini. Oke, ini A, ini B. Konsepnya sama. Energi total tidak pernah berubah. Berarti energi total pada kondisi A harus sama dengan energi total pada kondisi B. Ada apa aja di A? Ada energi potensial A. Ada apa lagi? Ada energi kinetik A. Di B ada apa aja? Energi potensial B. Ada energi kinetik B. Ada apa lagi? Ada gesekan ya? Betul. Maka di B harus ditambahin W gesek. Karena gesekan akan membuat mobilnya makin lambat. Ada apa lagi? Ada mesin. Kalau mobil nyalain mesin, mobilnya makin kencang atau makin pelan, Tiara, Meta? Makin kenceng, Kak. Makin kencang kan? Karena makin kencang, maka kita taruhnya di awal. Ditambah W dari mesin. Paham? Karena di A nggak punya ketinggian, kita coret. Terus dia bilang apa lagi? Kelajuannya konstan. Berarti EKA sama EKB sama. Sehingga kita bisa tahu kalau gitu W dari mesinnya itu adalah energi potensial B ditambah WGC. Apa energi potensial B? Berarti M, G, H ditambah gaya gesek dikali S. Ininya kan, ini kan S ya. Ini S. Dan ini adalah H. Apa hubungan S sama H? Sin theta. Jadi, sin theta itu adalah H dibagi S. Berarti H itu adalah S dikalikan dengan sin theta. Berarti kalau gitu kita punya ini MG dikali S dikali sin theta ditambah gaya gesek dikalikan S. Yang diminta apa sih? Work kan ya? Work oleh mesin. Daya ya. Power. Jadi kita tahu kalau power itu adalah work. Dia mintanya work dari mesin kan? Dibagi delta T. Berarti sama aja apa? Mg sin theta dikali S ditambah F gas
dikali S dibagi delta T. S dibagi delta T itu adalah apa? Velocity. Maka kita punya mg sin theta V ditambah F gesek dikali V. M-nya berapa tadi? M-nya 1000. G-nya tadi dia minta 9,81. Sin tetanya sin berapa? Kalau alfanya 0,1. Kalau tan alfa sama dengan 0,1. Berarti kan gambarnya gini ya. Ini 1, ini 10 ya. Berarti ini adalah akar 101. Berarti sin alfanya sama dengan 1 dibagi akar 101. 1 dibagi akar 101. Kecepatannya berapa? 100 km per jam. Kita ubah dulu ke meter per second. Berarti 100 dikali 10 pangkat 3 meter dibagi 3600 second. Berarti 10 pangkat 5. Lihat aja ya. Berarti 1000 dibagi 36. Berarti dikali 1000 dibagi 36 ditambah gaya geseknya 700 dikali V-nya. 1000 dibagi 36. Ini kalkulator ya, ini kan angkanya jelek. 1000 dikali 9,81 dikali 1, akar 101 dikali 1000 dibagi 36 ditambah 700 dikali 1000 dibagi 36. Maka dapatnya adalah 46559,2 watt. Atau kalau diubah dalam bentuk kilowatt, 46,5592 kilowatt. Oke, gampang kan? Paham, paham? Ngerti? Kiara, Meta? Paham, Kak. Oke, kita coba satu soal lagi deh. Jadi kalau ininya mati, berarti kita udah aja beres ya. Karena ini sebenarnya udah paham, sebenarnya udah variasinya udah banyak ini. Kita coba lihat lagi. Yang aneh-aneh aja deh. Hmm, nah ya, yang aneh lagi ya. Nah, kita coba yang gampang lagi aja deh. Ini kita coba soal, bentar, ini listrik. Oke, eh, ini, nah ini aja deh. Oke, ini pretest 2024. Oke, coba dikerjain. Oke, coba dikerjain. 3 menit ya.
Gimana udah Kiara, Meta? Yang C bukannya. Oke, kita coba ya. Jadi ada balok ada di puncak. Terus dia turun ya. Sekarang turun ya. Kan kalau tadi kan dia naik ya. Sekarang turun nih si baloknya. Ada di puncak. Oke, di sini. Oke, ininya beta. Jika hambatan dalam usaha oleh gaya gravitasi, berarti W akibat gaya gravitasi. Apa rumusnya? Gaya gravitasi dikalikan dengan seberapa jauh dia berpindah kan? Gaya gravitasi rumusnya apa? Mg kan? Betul? Nah, berarti kan dia kalau dia berpindah ini kan berarti kan tapi dia harus harus sejajar ya. Kan ini kan dia pindahnya sejauh L kan. Sedangkan gravitasi itu kan arahnya ke bawah. Berarti dia pindahnya itu segini S-nya. Nah, S-nya itu apa berarti? S-nya itu berarti adalah L sin beta. Maka jawabannya MGL sin beta. Paham, Kiara? Meta? Ngerti? Iya, Kak, ngerti. Paham? Paham, Kak. Jadi lebih mudah kan dibandingkan yang kemarin-kemarin karena ini konsepnya cuma satu, yaitu apa? Hukum kekekalan energi. Jadi yang kita pakai energi total ya, bukan energi mekanik karena energi mekanik belum tentu kekal. Oke, kita bentar lagi mau habis. Nanti kalau udah habis kita sudahi saja ntar. Catatannya saya kirim lewat WA ya. Untuk rekamannya tunggu dulu, kita upload dulu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, Kiara, Meta? Kak. Oke, kalau tidak ada kita sudahi saja. Oke, mari semua.